kepada Anissa, saya persilakan. Ya, terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang menyempatkan waktunya telah bergabung pada pertemuan ke-15 yang akan dibahas adalah bisnis internasional. Boleh dicatat pengertian jual beli internasional. Jual beli internasional adalah pihak penjual dan pihak pembeli yang tidak berada di dalam suatu negara. Jadi jual beli internasional itu dia pihak ekspor dan impornya tidak berada dalam suatu negara. Sehingga harga ataupun barang harus dikirim dari satu negara ke negara lainnya. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan suatu negara yang tidak ada pada negara tersebut. Contohnya negara Indonesia yang membutuhkan mesin, sementara di Indonesia dia tidak punya produk mesin dan produk mesin tersebut hanya ada di negara lain, contohnya misalnya ada di Jepang. Maka dari itu Indonesia dan Jepang menjalin kerjasama, menjalin bisnis internasional. Selanjutnya, manfaat perdagangan internasional adalah yang pertama mempererat hubungan antar negara. Jadi dengan bisnis internasional itu bisa mempererat hubungan antar dua negara karena mereka kan saling berhubungan, saling ekspor dan impor. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan bagi suatu negara melalui pendapatan sosial. Contohnya, negara tersebut tidak punya barang yang ternyata barang tersebut ada di negara lain, makanya dia impor untuk kesejahteraan negaranya tersebut. Dan juga dapat memperluas kesempatan kerja karena membantu dibukanya berbagai lapangan kerja. Lanjut, pokok masalah yang sering timbul dalam jual beli internasional. Pastinya dalam suatu hubungan, pastinya dalam suatu jual beli, walaupun itu bukan internasional, di jual beli kalangan biasa saja, itu pasti ada pokok masalahnya. Lalu ini pokok masalah yang sering timbul dalam jual beli internasional. Yang pertama, kekuatan hukum negosiasi atau nego harga barang atau produk. Yang kedua, akseptasi yang berbeda dengan tawaran. Contohnya tawarannya sebegini terus yang mau beli tidak srek, tidak fair kalau harganya sebegitu, makanya dia lakukan negosiasi. Yang ketiga, pembatalan suatu tawaran saat pembeli berubah pikiran atau ingin menambah atau mengurang produk yang ingin dibeli. Yang keempat, perlu tidaknya suatu consideration atau pertimbangan. Pertimbangannya seperti apakah manfaat produk ini ketika dia dibeli, apakah benefit, untung, serta kerugian jika dia impor barang dari negara tersebut. Yang kelima, keharusan kontrak tertulis. Dan yang keenam, waktu dianggap tercapainya kata sepakat. Yang dimaksud adalah pembeli dan penjual telah sepakat dengan harga yang sudah didiskusikan bersama sebelumnya. Selanjutnya ada metode pembayaran internasional. Yang pertama adalah metode pembayaran terlebih dahulu. Jadi istilahnya kayak ada uang, ada barang. Jadi uangnya duluan yang dikasih, baru barangnya bisa didapat. Itu metode pembayaran yang pertama. Yang kedua, metode pembayaran secara open account, yaitu barang yang dikirim terlebih dahulu oleh eksportir dan pembayarannya dilakukan setelah importir menerima barang tersebut. Atau istilahnya itu seperti sekarang COD atau cash on delivery. Ketika barang sudah sampai pada customer, barulah customer membayar kepada penjual. Itu metode pembayaran secara open account. Resiko eksportirnya adalah keterlambatan pembayaran atau bisa jadi tidak dibayar. Bisa jadi tidak dibayar ketika barangnya yang lebih duluan datang, baru uangnya, yang itu open account. Dan keuntungannya kepada importir yaitu barangnya diterima lebih dahulu. Sempat barangnya sudah sangat dibutuhkan, makanya barangnya diterima lebih dahulu.
bayarnya nanti. Yang ketiga, metode pembayaran cita atas dasar konsiasi atau pembayaran setelah produk laku terjual kepada pihak ketiga. Atau istilah gampangnya itu dropship. Ketika contohnya penjual yang baru memulai bisnis, dia belum punya modal dan dia takut akan rugi. Jadi dia beli barang tapi belum bisa bayar kecuali pihak ketiga yang telah membayar, baru dia bisa bayar ke pihak pertama, tangan pertama. Nah, yang itu yang tangan kedua, dia adalah pemasaran dan untuk ke tangan ketiga. Tangan kedua memasarkan produk jualan tapi tidak membayar, tidak menyetok barang. Dia ambil misalnya contohnya kayak gambar dari tangan pertama untuk dipasarkan. Setelah sampai di tangan ketiga ada yang mau beli, uangnya baru disampaikan kepada tangan pertama dengan telah memotong untung di tangan kedua atau reseller. Yang keempat, metode pembayaran secara documentary collection, yaitu penjual mengirimkan barang kepada pembeli dan melakukan penagihan pembayaran dengan menggunakan dokumen melalui jasa bank. Dokumen diserahkan kepada pembeli setelah pembeli membayar lunas harga barang. Jadi nanti sudah setelah lunas harga barangnya baru diserahkan dokumennya kepada pembeli. Yang kelima, metode pembayaran dokumentari kredit, yaitu eksportir menerima pembayaran langsung tanpa menunggu konfirmasi berita dari luar negeri. Jadi dia menerima pembayaran langsung tanpa harus menunggu konfir dari pihak yang kedua. Pembayaran tersebut akan diterima setelah barang dan berkas dokumen dikirimkan ke luar negeri atau kepada pemesan. Jadi pembayarannya sudah sampai kepada pembeli. Selanjutnya, dalam Incoterms atau penyerahan benda dan penyerahan kepemilikan, istilahnya sebagai berikut. Yang pertama itu ex-worth, biasa ditulis EXW. Yang kedua free carrier, dalam kurung FCA. Yang ketiga free alongside ship, dalam kurung FAS. Yang keempat free on board, dalam kurung FOB. Dan yang kelima cost and freight, dalam kurung CNF. Selanjutnya, kita bahas imbal beli internasional. Imbal beli biasa juga disebut barter atau counter trade, yaitu salah satu motifnya adalah negara yang tidak mempunyai cukup devisa untuk melakukan pembayaran atas jual beli suatu produk tersebut. Dalam hukum suatu kontrak imbal beli adalah sebagai berikut. Hukum suatu kontrak imbal beli yang pertama, ketentuan umum tentang kontrak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Berdata. Yang kedua, ketentuan KUH Berdata tentang jual dan beli. Yang ketiga, ketentuan KUH Perdata tentang tukar menukar. Yang keempat, kebiasaan dalam perdagangan internasional. Yang kelima, hukum perdata internasional. Yang keenam, international convention. Dan yang ketujuh, hukum internal lainnya seperti hukum tentang ekspor, impor, moneter, perbankan, dan lain-lain. Dan dalam berinteraksi secara internasional satu sama lain, dalam perdagangan dunia akan mengalami bentrokan atau perselisihan. Jadi dalam hubungan jual beli internasional juga pasti akan mengalami bentrokan atau perselisihan. Maka dari itu diperlukan suatu kesepakatan terhadap aturan main. Jadi dia punya dia voting untuk satu suara, satu kesepakatan dalam bisnis yang dia jalani agar tidak terjadi bentrokan atau perselisihan ke depannya, karena dia mau bisnisnya dia, hubungan jual beli internasionalnya itu berlangsung dalam jangka yang panjang. Makanya dia buat satu keputusan agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti perselisihan atau bentrokan. Yang tatanannya dalam ruang lingkup. Jadi
kesepakatannya itu masuk dalam tatanan ruang lingkup yang bernama General Agreement on Tariffs and Trade dalam kurung GATT atau World Trade Organization dalam kurung WTO. Jadi saya ulang, agar tidak terjadi bentrokan dan perselisihan dalam hubungan jual beli internasional, itu ditatakan dalam satu ruang lingkup yang bernama WTO atau World Trade Organization. Sistem dan forum WTO terdiri dari yang pertama, satu sistem yuridis yang berfungsi sebagai pembuat aturan. Jadi sistem yuridis itu yang buat aturan main dalam bisnis tersebut, dalam hubungan internasional tersebut. Dan yang kedua, forum negosiasi, pelaksana negosiasi putaran perundingan dengan sasaran untuk mencapai pengembangan terhadap perjanjian multilateral dan tarif dan non-tarif. Jadi forum negosiasi itulah yang melaksanakan putaran perundingan dengan sasaran untuk mencapai pengembangan terhadap perjanjian tarif dan non-tarif. Baik Pak, mungkin sudah cukup untuk presentasiku. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Untuk teman-teman, ada yang ingin bertanya? Saya Bu, bertanya Bu. Oke, Anissa. Ya, Pak. Ibu. Baik, terima kasih banyak atas presentasinya. Saya kira ini satu presentasi yang luar biasa ya. Kita berikan tepuk tangan buat Anissa ya. Ya. Ibu yang cantik. Ya. Baik, kita berikan reaction buat Anissa. Terima kasih telah memberikan penjelasan yang saya kira kalau adik-adik sekalian semua tadi mengikuti dengan cermat ya apa yang disampaikan, sangat mudah untuk kita pahami ya. Bahasanya sangat dekat dengan adik-adik sekalian. Tentu berbeda kalau saya yang sampaikan ya, bahasa saya mungkin tidak sama frekuensinya dengan bahasanya adik-adik sekalian ya. Bahasanya Nisa cukup mudah buat adik-adik sekalian untuk memahami. Pak, kasih masuk kita di YouTube, Pak. Iya, oke, baik. Tetapi saya kira ada beberapa poin yang mungkin saya perlu tambahkan sedikit, beberapa penjelasan-penjelasan ya. Tadi saya belum mendengar ada penjelasan mengenai LC, ya, Letter of Credit, ya. Sebentar saya akan tambahkan. Sebelumnya saya perlu jelaskan bahwa materi ini betul merupakan kelanjutan dari materi yang sebelumnya, ya. E-commerce tadi itu sekarang ini sangat terkait dengan persoalan bisnis internasional. Karena kalau kita melakukan e-commerce itu sebenarnya sering tanpa kita sadari kita melakukan bisnis internasional. Karena kita melakukan pemesanan barang yang mana barang itu ternyata merupakan barang impor, ya. Kita mungkin masuk di Lazada, kemudian kita memesan satu barang misalnya, ya. Kemudian ternyata barang itu adanya di Cina misalnya, ya. Dan akhirnya dari Cina diimpor barang itu ke kita, dan pada saat itu sebenarnya kita sudah melakukan satu perdagangan atau bisnis internasional, ya. Cuman polanya tidak sebagaimana yang kita pahami dalam bentuk kegiatan ekspor dan impor, ya. Dan materi mengenai bisnis internasional ini adik-adik sekalian nanti akan hadapi kembali satu mata kuliah khusus yang terkait dengan perdagangan internasional, yaitu ekonomi internasional. Itu nanti adik akan dapatkan di semester yang keempat, ya. Saya juga salah satu dosen yang membawakan mata kuliah ini. Ya, mudah-mudahan kita bisa ketemu, kita nyambung, kita punya pembahasan pada malam hari ini. Baik, ada beberapa istilah ya yang cukup bagus penjelasannya tadi ya, mengenai khususnya mengenai metode-metode pembayaran ya. Metode-metode pembayaran tadi sangat jelas ya. Cuman di metode pertama itu ada pembayaran pendahuluan, ya, pembayaran pendahuluan. Ada dua pengertian yang bisa terkait dengan istilah pembayaran pendahuluan itu.
bisa diartikan sebagai bayar dulu baru kirim barang, ya berarti itu pemahamannya adalah sama dengan PBD atau lawan daripada COD. Ya, kalau COD itu akan barang sampai baru dibayar. Kalau ini adalah bayar dulu baru barang dikirim. Ya, berarti bayar terlebih dahulu. Ya, berarti payment before delivery. Ya, jadi bayar sebelum diantarkan. Ya, itu termasuk pengertian daripada pembayaran pendahuluan. Tetapi bisa juga kita pahami sebagai pembayaran di muka. Pembayaran di muka atau istilahnya adalah DP, down payment, ya, pembayaran di muka. Misalnya begini, kita sepakati bahwa harga barang itu adalah 10 juta. Ya, sebagai bukti bahwa barang itu sudah siap untuk dikirimkan kepada kita, maka kita melakukan pembayaran uang muka. Ya, misalnya kasih tanda jadi 1 juta. Kita kirim tanda jadi 1 juta, maka barang itu sudah bisa dikirim. Meskipun pembayaran belum lunas sebesar 10 juta. Itu adalah salah satu juga metode pembayaran internasional. Ya, melakukan down payment, pembayaran di muka. Ini penting, pembayaran di muka ini sangat penting karena ada risiko kemungkinan pihak pemesan ternyata tidak jadi mengambil barang tersebut. Ya, tadi saya mendengarkan ada kasus seperti itu di mana ada pemesan barang yang tidak melakukan down payment sehingga dia mudah saja mengatakan bahwa saya tidak jadi ambil barang Anda. Dan dia tidak punya risiko. Kenapa? Karena dia belum melakukan pembayaran apa-apa. Sehingga yang dirugikan dalam kondisi itu adalah pihak produsen atau pihak penjual. Nah, kalau misalnya pihak pembeli melakukan pembayaran di muka. Ya, misalnya 10% dari nilai transaksi. Ya, kalau terjadi resiko, misalnya dia batalkan transaksinya, kan ada pembayaran di muka yang kita pegang. Sehingga itu bisa menjadi kesepakatan bagi kita bahwa kalau transaksi dibatalkan, maka uang muka itu akan mati. Ya, bukan artinya menjadi kerugian, tetapi untuk menutupi kerugian kita ketika kita melakukan persiapan untuk mengadakan barang-barang itu. Ya, karena barang itu kan tidak langsung jadi. Ya, harus diproses, dibelikan bahan baku misalnya ya. Dan di situ ada biaya yang keluar. Nah, bagaimana risikonya itu bisa tertutupi? Ya, dengan down payment. Ya, kalau terjadi risiko terhadap barang itu, ada pembayaran di muka yang bisa kita jadikan sebagai kompensasi daripada pembatalan daripada konsumen itu. Ya, saya kira penjelasan lainnya cukup jelas ya, termasuk mengenai open account ya. Nanti sudah barang sampai baru kita lakukan pembayaran ya, supaya pihak penjual mengirimkan barangnya cukup kita membuka rekening open account saja, kita perlihatkan bahwa saya punya uang untuk membayar itu, tetapi saya tidak bisa kirimkan uang ini sebelum barang itu tiba di saya ya, begitu maksudnya open account itu ya. Dan konsinyasi itu adalah titip jual. Betul yang dijelaskan oleh Anissa tadi bahwa nanti laku barangnya baru saya bayar Ki. Ya, misalnya barang kita titip di saya. Ya, sama seperti yang dilakukan oleh retail ya. Para supplier memasukkan barangnya, nanti kemudian 2 minggu kemudian melakukan penagihan berapa barang yang laku itu yang dibayar. Ya, jadi yang kerja di mall-mall, yang kerja di supermarket tahu sekali ini masalah konsinyasi ini ya. Karena nanti laku barangnya baru dibayarkan. Ya, jadi itu adalah salah satu juga metode-metode pembayaran internasional. Ya. Kemudian LC, ya, yang tadi belum sempat disinggung adalah salah satu metode juga di dalam pembayaran adalah letter of credit. Ya, letter of credit ini biasanya dipergunakan untuk transaksi ekspor impor yang nilainya besar. Ya, nilainya besar yang tidak memungkinkan bagi pembeli untuk melakukan pembayaran langsung. Nah, contohnya begini, saya adalah pembeli di Indonesia, ya. Kemudian Anissa adalah penjual di Jepang, ya. Katakanlah Anissa ini orang Jepang, ya. Saya mau beli
ada barang dia jual, kemudian saya melakukan komunikasi dan sepakat untuk melakukan transaksi, maka supaya saya bisa beli barang yang dijual oleh Anissa, maka saya melakukan permohonan LC kepada bank. Ya, misalnya saya mengajukan LC ke Bank Mandiri sebagai bank yang ada di Indonesia, dan Anissa juga nanti punya bank di negaranya. Ya, itu namanya bank koresponden, ya. Jadi saya bermohon LC kepada Bank Mandiri, kemudian Bank Mandiri kemudian mempertimbangkan, ya, melihat bagaimana prospek daripada impor yang saya mau lakukan. Kemudian kalau Bank Mandiri setuju, maka kepada saya dikeluarkan surat, ya, tentang pernyataan bahwa saya diberikan kredit. Itu namanya LC, Letter of Credit. Nah, Letter of Credit ini kemudian disampaikan kepada pihak penjual. Ya, disampaikan kepada pihak penjual melalui banknya penjual. Tidak langsung kepada penjual, tapi melalui banknya penjual. Makanya di dalam LC ini ada 4 pihak yang terlibat. Ya, pembeli dengan banknya, penjual dengan banknya. Nah, LC diterbitkan oleh bank di dalam negara pembeli. Ya, kemudian LC yang sudah terbit itu disampaikan kepada bank koresponden, banknya Anissa di Jepang. Ya, menyampaikan bahwa ini ada surat pernyataan bahwa si pembeli ini kami berikan fasilitas kredit untuk membeli barang yang akan dijual oleh si di luar negeri itu. Ya, kemudian LC itu disampaikan kepada bank koresponden, kemudian bank koresponden menyampaikan kepada penjual, ya, bahwa sudah ada bank yang bersedia membayarkan Anda punya barang, ya, sehingga pihak penjual merasa tenang. Kenapa? Karena sudah ada jaminan bahwa bank akan bayarkan dia punya barang. Maka langkah selanjutnya, tahap selanjutnya adalah pihak penjual mengirimkan barang tersebut kepada pembeli. Mengirimkan. Tidak perlu ragu lagi karena sudah ada semacam LC yang diterbitkan oleh bank untuk menyatakan bersedia menanggulangi harga daripada barang tersebut. Jadi barang dikapalkan, ya, dikirim. Nah, ketika barang dikirim kan ada dokumen-dokumennya, ya. Ada dokumen shipping namanya, ya. Ya. Ya, bil-bil, semua anggaran-anggaran yang terkait dengan pengiriman, harga barang, nota-nota, kwitansi, faktur dan lain-lain sebagainya itu dikumpul menjadi sebuah dokumen, ya. Kemudian dokumen ini diajukan kepada pihak bank koresponden, ya. Jadi pihak penjual setelah mengirim barangnya, dokumen-dokumen pengiriman barang tersebut diklaim kepada bank koresponden yang tadi sudah menyampaikan bahwa ada fasilitas letter of credit dari bank di Indonesia, ya. Nah, berdasarkan klaim itu, maka pihak bank koresponden membayar kepada pihak penjual. Dia bayar kepada pihak penjual, ya. Nah, yang dia pegang adalah bukti pembayaran dan bukti dokumen-dokumen itu. Nah, setelah membayar kepada pihak penjual, berarti pihak penjual aman, selesai. Barangnya dia sudah kirim, uangnya sudah dia terima. Ya. Nah, sekarang tahapan berikutnya adalah pihak bank koresponden, banknya Anissa di Jepang itu mengirimkan klaim ke Bank Mandiri, bank yang di Indonesia. Ya, mengirimkan klaim kepada banknya di Indonesia. Nah, bank yang menerbitkan LC tadi juga melakukan pembayaran ke bank koresponden. Ya, tentu di dalam proses transaksi bisnis ini masing-masing pihak ini mendapatkan keuntungan. Ya, keuntungan misalnya bank koresponden mendapatkan keuntungan yang tentu lebih besar daripada apa yang dibayarkan. Ya, misalnya dibayarkan 10 juta kepada Anissa sebagai penjual, maka nanti dari pihak bank itu mendapatkan dia lebih daripada 10 juta. Karena ada keuntungan namanya keuntungan akibat pelayanan yang diberikan, ya. Pelayanan yang diberikan. Nah, kemudian setelah mengajukan klaim kepada pihak yang di banknya pembeli, maka bank pembeli juga membayar bank koresponden.
selesai deh semua transaksi di negara penjual. Kemudian pihak bank di dalam negeri pembeli kemudian mengajukan klaim kepada pihak pembeli. Ya, menyampaikan bahwa saya sudah bayarkan Anda, sekarang Anda punya kredit, punya utang di saya, di bank saya, ya, dan barang Anda juga sudah tiba. Jadi barang sudah tiba, nah sekarang tinggal perjanjian antara pihak bank dengan pihak penjual. Apakah itu akan dibayar langsung kembali kepada pihak bank atau menjadi fasilitas kredit yang tentu akan memakan waktu untuk melunasinya. Ya, apakah dilakukan kredit 1 tahun, 2 tahun, atau tergantung dari kesepakatan kredit di antara mereka. Dan bank dalam hal ini diuntungkan karena dana yang dimiliki oleh bank terjual. Ya, terjual dalam bentuk kredit, fasilitas kredit impor kepada pihak pembeli. Nah, itulah mekanisme terjadinya proses pembayaran dengan memakai mekanisme letter of credit. Tetapi itu dulu ya. Sekarang ini fasilitas itu untuk barang-barang yang harganya terjangkau oleh pihak pembeli tidak lagi memakai fasilitas bank ya, karena sekarang sudah bisa melakukan transaksi lewat handphone kita. Ya, jadi kita memesan barang di negara lain, kemudian di negara lain mengirim barang ke kita dan kita langsung transfer ke rekening yang bersangkutan. Selesai. Ya, apalagi sekarang dengan sistem RTGS ya, real time gross settlement ya. Itu adalah program pelayanan sesaat ya. Jadi pada saat itu kita kirim, pada saat itu diterima oleh pihak yang kita kirimi ya. Kalau dulu panjang prosesnya, ada namanya wesel-wesel, itu harus ditagih, harus diajukan klaim, baru bisa cair. Ya, tapi sekarang sistem perbankan kita, sistem pembayaran kita sudah memakai teknologi semua sehingga bisa dilakukan pembayaran secara real time pada saat itu juga. Ya, saya kira itu tambahan penjelasan yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menambah pemahaman adik-adik sekalian mengenai materi tentang bisnis internasional. Tentu ada hal-hal yang mungkin adik-adik belum pahami atau mungkin ada yang berbeda pendapat atau ada kasus-kasus yang terkait, bisa kita diskusikan dalam waktu 5 menit yang tersisa. Ya, silakan. Ada yang mau mengajukan pertanyaan ya, kalau ada yang tidak dipahami? Iya Pak, ini Pak, kebetulan ada kasus Pak. Ya. Iya, kan ini Pak, ada suatu barang yang saya kirim ke Merauke Pak. Terus pihak pengiriman bilang katanya, oh ya, ini tunggu dulu. Ini barang dalam negeri ya, dalam negeri ya. Iya Pak. Oke ya. Jadi gini Pak, ya. Pihak pengirim bilang nanti istilahnya dibuka seminggu, kurang lebih seminggu. Paling lambat itulah 1 minggu, 2 minggu lah. Dia bilang begitu Pak. Dan ini sekiranya Pak, ini sudah hampir 1 bulan Pak. Ya, ternyata belum ada kabar sama sekali Pak. Sudah lakukan pembayaran? Ya, belum. Ya Pak, sudah lakukan pembayaran Pak. Jadi apakah bisa dilakukan komplain Pak atau bagaimana Pak? Tetap dilanjutkan Pak. Ya, jadi memang di sini letak dibutuhkan kehati-hatian ya untuk memeriksa. Ya, ini terkait dengan persoalan perlindungan konsumen ya, yang saya sudah pernah jelaskan ya, Pak, di pertemuan sebelumnya, bahwa seorang konsumen sebelum melakukan sebuah transaksi perlu memahami terlebih dahulu tentang produk dan perusahaan yang
akan dia dilakukan transaksi. Ya, seperti ini. Misalnya sebagai pembeli mestinya kita harus hati-hati dulu, memeriksa baik-baik bagaimana reputasi daripada pemasang, daripada informasi mengenai produk itu, ya. Nah, kalau misalnya perusahaannya tidak kita kenal dan tidak memiliki reputasi yang selama ini kita tahu bahwa perusahaan itu adalah melakukan operasi secara benar, berarti resiko kerugian ada di pihak kita. Ya, kalau memang terjadi proses penipuan di dalamnya, maka resiko itu adalah resiko yang mungkin terjadi kepada kita karena kita tidak berhati-hati di dalam memilih rekan bisnis. Ya, boleh kita melakukan komplain, karena itu hak kita, ya. Tetapi untuk penyelesaiannya tentu akan mempergunakan waktu dan biaya yang besar dan boleh jadi lebih besar daripada biaya yang sudah ditransaksikan. Nah, oleh karena itu di dalam menangani persoalan ini, kalau itu ada kaitannya dengan peristiwa penipuan, ya maka itu tentu konsekuensinya adalah hukum pidana, ya. Tetapi kalau itu hanya persoalan perjanjian-perjanjian, maka itu masuk dalam ranah perdata, ya. Nah, kita tinggal melihat konteks kejadiannya. Yang pasti kita bisa melakukan komplain, tetapi terlebih dahulu sebelum itu terjadi dibutuhkan kehati-hatian dari kita sebagai pihak konsumen, ya, karena itulah memang risiko di dalam bisnis internasional. Oke, adik-adik sekalian, mohon maaf waktu kita sudah terbatas, tinggal 1 menit. Saya kira saya akan menutup kuliah kita pada malam hari ini dan pada semester ini. Ya, kita akan berakhir pada malam hari ini dan selanjutnya kita akan berharap bisa bersama lagi di kesempatan berikutnya. Saya menyampaikan terima kasih banyak kepada adik sekalian selama ini telah setia menghadiri perkuliahan kita dan saya mohon maaf kalau sekiranya di dalam proses perkuliahan itu ada hal yang tidak berkenan. Dan kepada presenter tadi baik Nur Fadila maupun Anissa, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak.